Bro, bicaralah baik-baik, ampuni nyawaku, keluarga Clement pasti akan membalasmu. Kedepannya, kita adalah teman baik. Kenapa kau bilang begitu? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Membalas apanya? Dengan hubungan kita, nggak ada uang pun, aku tetap akan turun tangan. Lalu Jess mengeluarkan kembali pistol miliknya, dan langsung mengarahkannya ke arah Charlie. Tapi tiba-tiba tangan Jess terpotong, ternyata itu adalah ulah si hantu. Tapi si hantu belum cukup, dan langsung mencekik Jess, lalu hantu itu berkata, "Bajigur seperti kalian, sedikit-sedikit bilang teman, tapi malah tiba-tiba mencelakai orang." Tapi tiba-tiba Charlie berkata, "Lepaskan temanku. Cepat lepaskan." "Hehe, tadi dia mau mencelakaimu, apa kau masih mau menyelamatkannya?" Lalu Charlie berpikir kalau hantu itu sangat bodoh banget, dia cukup hebat dalam bertarung, tapi tidak sadar omongan mana yang sindiran. "Hehe, gimana kalau aku permainkan dia saja?" Charlie berkata, "Walaupun dia mau mencelakaiku, dia adalah pemimpin dan teman tercinta kami. Kalau kau membunuhnya, aku nggak akan sungkan lagi." Dengan tubuh yang gemetaran, Jess berkata dalam hatinya, "Sialan, diamlah." Dan hantu itu mau membunuh Jess, dia mau lihat Charlie berani melakukan apa padanya. Dan Jess masih sempat memaki Charlie sialan sebelum akhirnya wajahnya dibenturkan ke dinding lereng. Dan hantu itu terus menggosok-gosok wajah Jess. Charlie terkejut karena hantunya bisa semarah itu. Hantu itu tersenyum. "Bukankah kau bilang kalau aku bunuh dia, kau nggak akan sungkan lagi padaku? Biar aku lihat seperti apa nggak sungkan yang kamu bilang. Kau juga nggak membunuhnya, dia masih bernafas." Aku ceroboh, nggak menggunakan serangan mematikan, energi hantu plus 90. Dan hantu itu mau bunuh Jess sekarang juga, dia mau lihat apa yang bisa Charlie lakukan padanya. Lalu hantu itu langsung menghancurkan Jess dengan serangan yang mematikan sampai Jess hanya menyisakan tengkoraknya saja. Lalu drum yang dibeli Jess terpental ke arah Charlie. Lalu Charlie menerjang karena sekarang dia udah punya alasan untuk membunuh hantu itu, dan berteriak memanggil nama Lena Bayer. Dan hantu itu sangat marah karena Charlie memanggil namanya. Tapi kecepatan Charlie melebihi hantu itu. Dan akhirnya hantu itu terpukul oleh Charlie. Dan dia mencoba memukul otak hantu itu. Tapi hantu itu nggak apa-apa. Dan malahan tangan Charlie yang kesakitan karena otaknya terlalu keras. Lalu hantu itu akan menyeruduk Charlie. Tapi Charlie berhasil menghindari semua serangannya. Tapi dia sangat terkejut, karena hantu itu menyeruduk Charlie dari dalam lereng. Tak tinggal diam, Charlie berniat akan beradu kekuatan. Aktifkan kekuatan, tubuh siluman kuat. Lalu muncul garis-garis kuning di seluruh tubuh Charlie. Dan hantu itu mulai menyeruduk Charlie kembali. Tapi Charlie menahannya dengan kepalanya. Hantu itu kepalanya pusing karena kepala Charlie terlalu keras. Melihat itu, Charlie mendekatinya. Dan menepuk pundaknya sambil bertanya kenapa hantu itu goyang-goyang, apakah kepalanya pusing. Lalu Charlie memegang otaknya dan berkata kalau mungkin otaknya sudah rusak. Dan Charlie langsung melepas otak hantu itu karena dia mau memperbaikinya. Tapi Charlie bingung bagaimana cara memperbaikinya, dan sepertinya dia nggak bisa. Terlihat hantu Lena Bayer itu sangat menyedihkan. Lalu Charlie langsung menendangnya. Charlie memandangi hantu itu sambil melempar otaknya, dan dia memuji hantu ganas itu karena otaknya dilepas pun, dia nggak mati. Di gedung sekolah yang terbengkalai, Sena dan Chandra berniat menghampiri Charlie yang bertarung di dalam hutan. Tak lama setelahnya, ada helikopter di atas mereka. Lalu ada dua orang yang melompat turun dari dalam helikopter itu. Salah satu di antara mereka nggak menemukan pijakan untuk mendarat. Lalu dia menggunakan hantu tangan miliknya. Dan dia bergegas turun. Cewek dari Hellman itu bertanya di mana hantu ganasnya. Clara menjawab bahwa hantu itu ada di dalam hutan. Lalu mereka semua bergegas pergi ke TKP. Sena melirik ke arah cewek dari Hellman itu. Dan dia mengetahui bahwa Hellman juga baru aja mengalami pertarungan sengit sebelum datang ke sini, tapi masih harus menghadapi hantu ganas. Dia berpikir apakah tenaganya masih cukup. Lalu mereka menemukan Charlie dan hantu Lena Bayer yang terkapar. Sena nggak menyangka hantunya udah dibunuh, dan berpikir kalau sepertinya dia yang terlalu khawatir. Charlie kesal karena dia yang hampir membunuh hantu itu,
tapi Helman baru datang dan mau mengambil keuntungan. Tak mau energi hantunya direbut, Charlie langsung membunuh hantu itu. Lena Bayer, hantu ganas, mati, energi hantu plus 444. Kenapa kau lagi? Siapa kau? Bisa-bisanya membunuh hantu ganas. Charlie menjawab, Helman nggak berhak menanyakan itu kan. Mendengar itu, rekan Helman yang satunya marah. Tapi dihentikan oleh cewek itu. Kau nggak perlu di sini, periksa lokasi dan pastikan ada berapa orang yang mati dan apa alasan kematiannya, terus bawa mayatnya ke keluarga masing-masing. Lalu dia berjalan ke arah Charlie, dan menyenggol bahu Charlie. Malah menabrakku, kekanak-kanakan banget. Lalu ada yang bergerak di pundak Charlie, dan berubah menjadi hantu cewek. Dadanya rata banget, kau hantu cewek atau cowok? Mendengar itu, hantu cewek itu sangat geram. Hantu gendong yang sopan, sialan, energi hantu plus 80. Lalu hantu itu membesar. Apa sekarang masih rata? Charlie mengancam. Sebaiknya kau segera turun. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Lalu cewek Helman itu menghentikannya. Udah kembalilah. Cewek Helman itu meminta maaf, karena bawahannya baru saja menyelesaikan misi, jadi agak lelah. Aura hantu dalam tubuhnya juga jadi agak sulit dikendalikan. Lalu Charlie tersenyum. Kalau begitu, biar aku rasakan aura hantumu aja. Kau cantik, aura hantunya pasti rasa strawberry kan. Lalu cewek Helman itu menarik kembali tangannya. Sambil mengibaskan tangannya yang dijilat Charlie, cewek Helman itu berkata bahwa dia bukan mau berkelahi dengannya, melainkan mau membicarakan urusan yang penting. Dan Charlie menyuruhnya untuk bicara. Dalam misi kelompok kali ini, ada 6 orang ajaib dari tim kalian yang mati. Sekarang biar aku yang menginterogasi kalian. Sena dan Chandra terkejut karena mereka tahu bahwa benda yang dipegang cewek Helman itu tulang jari hantu pembohong. Hantu porno, seperno apa? Aku bilang hantu pembohong. Hantu pembohong adalah hantu tingkat baju darah, jarinya bisa dijadikan alat pendeteksi kebohongan. Charlie berkata, baju darah berarti paling rendah level B. Clara menjawab, ya, itu hantu yang sangat hebat, katanya Helman mengutus tim yang paling elit untuk menyingkirkannya. Setelah setengah dari anggota tim itu mati, mereka berhasil memotong ke-10 jari hantu pembohong itu. Karena kalian tahu asal-usul benda ini, sebaiknya kalian jawab jujur agar enggak terjadi masalah yang enggak perlu. Dan dia mengarahkan jari hantu pembohong itu ke arah Sena dan mengarah ke keningnya. Ceritakan sekali lagi prosesnya. Lalu Sena menceritakannya dengan panjang lebar. Walaupun Jesse Clement udah mati, mengkhianati rekan adalah kesalahan besar, aku tetap akan minta pertanggungjawaban pada keluarga Clement. Sekarang giliranmu yang dari keluarga Yasodi. Apa yang sedang kalian lakukan saat Jesse diserang? Kami sangat lapar, jadi kami makan paket ember ayam di JFK. Untuk memulihkan tenaga, itu juga masuk akal. Dalam hati Charlie, semuanya harus ditunjuk, selanjutnya giliranku. Lalu dia menyembunyikan drum milik Jesse. Sebelum jari hantu pembohong itu mengenai kepala Charlie, dia langsung mengetuk drumnya. Dan Charlie tersenyum. Sebagai rekan tim, kenapa kalian enggak menolong Jesse? Charlie menjawab, udah berusaha menolongnya, membujuknya agar dia tobat. Tapi Jesse terlalu keras kepala dan musuhnya terlalu kuat, aku merasa bersalah. Dalam hati cewek Helman, ternyata bocah yang terlihat seperti preman ini sebaik itu. Lalu dia menarik kembali jari hantu pembohong itu. Kalian udah boleh pergi, hadiahnya akan diberikan nanti. Lalu cewek Helman itu menghilang. Keesokan harinya, ada yang menggedor-gedor pintu rumah Charlie. Dan Charlie yang mendengar itu langsung bangun dengan wajah kesal. Lalu Charlie menghampirinya. Emangnya aku belum membunuh hantu pengetuk pintu waktu itu? Lalu Charlie membukanya sambil mengeluarkan kartu siluman. Sialan, aku bunuh kau, siluman. Tapi ternyata yang datang adalah Hera dengan ekspresi murung. Lalu Charlie bertanya, Kak Hera, ada apa? Lalu Hera menangis di hadapan Charlie. Dia memeluk Charlie dan meminta bantuannya. Lalu Charlie membawa Hera masuk dan memberinya secangkir air hangat. Lalu Hera memberitahu Charlie bahwa masalahnya dimulai dari keluarganya. 10 tahun lalu, ayahnya mau Hera menikah dengan cowok dari keluarga lain. Tapi waktu itu dia memberontak,
dia mau mengejar kebahagiaannya sendiri dan enggak setuju. Karena pernikahan itu gagal, keluarganya terpuruk, ayahnya menyalahkan dirinya dan mengusirnya. Ibunya takut Hera enggak punya tempat tinggal, jadi dia memberikan setengah gedung untuknya. Charlie terkejut, bisa membeli setengah gedung sesantai itu, terpuruk apanya, Kak Hera, kau anak dari keluarga mana? Hera menjawab bahwa nama aslinya adalah Hera Grover, dan bertanya apakah Charlie pernah dengar keluarga Grover. Keluarga Grover, keluarga terhebat di dunia bisnis gandum. Kenapa kau tiba-tiba memberitahuku tentang keluargamu, apakah terjadi sesuatu? Kemarin ibuku meneleponku, dia bilang kakak dan kakak iparku menemui hal aneh. Charlie bertanya ada hal aneh apa? Iya, dia nggak menjelaskan detailnya, cuma bilang ada benda kotor di rumah. Jadi, ayahku mencari pendeta untuk mengusir hantu. Tapi nggak ada efek apa-apa, masalahnya malah menjadi semakin aneh. Ayahku juga jadi sakit parah karena hal ini. Masalah ini sangat rumit sampai dia membuat pernyataan gila. Dia bilang, siapapun yang bisa menangani hal ini, akan mewarisi posisinya. Mendengar itu, Charlie langsung bersemangat. Di sore harinya, Hera membawa Charlie pergi ke keluarganya. Setelah mewarisi posisi ayah Hera, Charlie menjadi bos besar. Ambilkan kontrak senilai 1 miliar itu. Dan ternyata, itu hanyalah khayalan Charlie. Hera bertanya, Charlie, apa kau sanggup? Charlie menjawab, bukankah itu hanya hantu kecil? Hera berkata, aku tiba-tiba teringat hal lainnya. Dalam hati Charlie, apa-apaan ini? Kak Hera sengaja baru mau mengatakan intinya setelah aku masuk ke dalam mobil. Dulu keluarga Grover adalah keluarga besar yang sangat berkuasa, cabang keluarga kakekku memisahkan diri dari keluarga Grover. Belakangan keluarga utamanya terpuruk, tapi ayahku menjadi orang terkaya di Gandung. Charlie bertanya, jadi, keluarga utama yang terpuruk mau mengambil harta keluarga kalian? Hera menjawab, bukan. Ayahku mau kakek dikubur di tempat keluarga utama, orang-orang dari keluarga utama juga udah setuju. Tapi pada hari pemakamannya, ayahku berlari turun dari atas gunung dan meninggalkan keluarga utama malam itu juga. Setelah itu terus terjadi masalah di keluarga kami. Pertama, pembantu di rumah kami mati. Lalu, satpam. Lalu, adik sepupuku gila. Kemudian tamu di rumah kami juga. Charlie berpikir kalau kayaknya agak rumit. Karena walaupun itu tempat setingkat tempat wisata, lokasinya terpencil banget, pasti ada banyak hantu di tempat dengan aura hantu sepekat itu. Kalau bertemu dengan baju darah atau hantu ganas di sana, Charlie nggak tahu apakah kartu bintang 2 bisa tahan apa nggak. Lagi fokus-fokusnya berpikir, tiba-tiba ada mobil goyang hantu yang ngebut melewati mereka. Sontak saja, hal aneh seperti itu mengagetkan Charlie dan berteriak menyuruh Hera untuk menghentikan laju mobilnya. Dan Hera sangat panik, karena mobil goyang hantu itu sudah ada di depan mereka dan menghalangi jalan. Charlie yang tahu kalau mobilnya udah nggak sempat ngerem, dia langsung mengaktifkan kekuatan silumannya. Aktifkan kekuatan, prajurit banteng. Lalu dia langsung melompat dari mobil. Dan menahan laju mobil itu dengan sekuat tenaga. Lalu menghempaskan mobil itu. Dan akhirnya mobilnya nggak jadi jatuh dari tebing. Charlie kelelahan akibat terlalu memaksakan kekuatannya. Sedangkan Hera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Charlie menyuruh Hera untuk jangan turun dari mobil. Karena mobil goyang yang di hadapannya adalah hantu. Mendengar itu, Hera sangat terkejut. Charlie mendekatinya dan bertanya apakah bocah di hadapannya bisa nyetir apa enggak. Lalu ada sosok tangan yang keluar dari peti mati yang dinaikin hantu itu. Dan sosok itu meminta tolong pada Charlie. Tapi Charlie langsung menendangnya dan menyuruh tangan itu untuk kembali kalau nggak mau ditilang polisi. Aku hantu, kenapa harus mematuhi aturan lalu lintas, energi hantu plus 50. Charlie menatap hantu itu dengan sangat marah. Kau hampir aja membuat mobil kami jatuh, bahaya banget, kau harus bayar 10 juta kalau mau pergi. Malah diserang balik, hantu kecelakaan mobil marah, energi hantu plus 50. Lalu hantu itu mengambil uang dari topinya. Ini 200 triliun, nggak perlu cari kembaliannya. Ini PDB dari provinsi mana, benar-benar mau diberikan padaku.
Hantu itu menjawab iya. Lalu peti mati itu mengeluarkan banyak gigi yang sangat runcing. Syaratnya kau harus bertahan hidup. Kebetulan bisa mencoba trik baruku. Lalu Charlie mengetuk drum sakti miliknya. Dan seketika itu, hantu itu terlihat berdengung dan kehilangan kesadaran. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Charlie mencoba menusuk hantu itu. Tapi sayangnya, pisaunya dengan mudah ditahan oleh tangan dari peti mati itu. Lalu dia mematahkan pisau Charlie dengan mudah. Sontak saja, Charlie menjadi sangat terkejut. Lalu tangan itu menuju ke arah Charlie, dan melepaskan pisau Charlie dari genggamannya. Lalu menyerang Charlie dengan sangat brutal. Serangannya ganas banget, kalau hantu kecelakaan mobilnya udah bangun dan 2 lawan 1, akan sangat gawat. Dan akhirnya Charlie punya ide. Lalu dia menghindar dengan sangat cepat sebelum tangan itu mengenai Charlie. Lalu hantu itu menggeleng-gelengkan kepalanya, dan bertanya-tanya kenapa dia menjadi sangat pusing, dan bertanya kepada tangan itu apakah dia udah membunuh bocah itu apa belum. Charlie menjawab, ya, aku hampir aja dibunuh olehnya. Mobil goyangmu cuma bisa maju, aku jadi menebak kalau yang ada di dalam peti matinya mungkin nggak bisa menyerang yang ada di belakang. Lalu Charlie memeluk hantu itu dan menyuruhnya untuk bermain. Ayah dari ayah adalah kakek. Ibu dari ibu adalah nenek. Putri dari nenek adalah. Hantu itu menjawab, sialan. Dan Charlie langsung mencabut tubuh hantu itu dari peti mati. Sampai hantu itu batuk darah. Dan juga peti matinya sama-sama mengeluarkan darah. Hantu kecelakaan mobil mati, hantu jahat tingkat top, energi hantu plus 199. Charlie udah menduga kalau nyawa mereka berhubungan. Kalau hantunya mati, yang ada di dalam peti mati juga mati. Tapi sayangnya dugaan Charlie salah, karena yang ada di dalam peti mati tetap hidup dan meminta pertolongan. Lalu Charlie mencoba melihat apa yang ada di dalam peti mati tersebut. Tapi karena Charlie nggak tahu makhluk apa yang ada di dalamnya, Charlie mencoba mencari tahu lewat aplikasi neraka. Senjata hantu, jamur Ganoderma. Level, hantu jahat, tipe bertumbuh. Nilai, 80.000 poin, tidak ada stok. Detail, bisa muncul di tempat berkumpulnya sejumlah besar mayat, bentuknya bisa berubah, perlu dipelihara dengan aura yin atau aura hantu untuk mengenali tuannya. Astaga, 80.000 poin, itu 2 kali lipat lebih banyak dari drum suara ajaib, juga sekarang nggak ada stok, ini barang langka. Aku nggak punya aura hantu, coba lihat bagaimana kalau menyentuhnya dengan aura siluman. Lalu Charlie memegangnya, dan jamur Ganoderma itu berinisiatif menjadi pisau karena dia tahu kalau dia udah menghancurkan pisau Charlie. Dan Charlie tersenyum karena dia mendapatkan barang bagus. Lalu Charlie meminta jamur itu untuk mengganti bentuknya. Dan benar saja, jamur Ganoderma itu menuruti perintah Charlie, namun dia berubah menjadi bra, sontak saja Charlie marah dan akan menyetrum jamur itu. Karena nggak mau disetrum, jamur Ganoderma itu berubah bentuk dan menjadi gesper. Karena dirasa urusannya dengan hantu udah beres, Charlie menyuruh Hera untuk melanjutkan perjalanannya. Namun Charlie kebingungan, karena Hera nampak ketakutan. Dan ternyata, Hera melihat sesosok hantu di dalam cermin mobil. Lalu Charlie bergegas melihatnya, dan bertanya kapan hantu itu masuk mobil, karena dia sama sekali nggak menyadarinya. Hantu di dalam cermin itu nampak sangat sedih. Sedangkan Charlie bertanya kenapa dia menangis. Dan sepertinya Charlie mengajak hantu itu mengobrol. Charlie, apa yang kamu lakukan? Jangan mengagetkanku. Ternyata begitu, aku mengerti. Charlie, kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Kau pernah bilang bahwa kau mempunyai adik sepupu yang udah gila kan? Iya, dia udah mati. Mendengar itu, Hera terkejut. Sekarang dia ada di dalam cermin, tadi dia bilang padaku mau mengatakan sesuatu padamu. Kau hanya perlu mendekat ke kaca spionnya untuk bicara padanya. Lalu Hera mendekatinya. Dick, kau bisa mendengarku nggak? Lalu kaca spion itu mengeluarkan gelombang. Dan seakan-akan, Hera memasuki dunia di dalam kaca spion tersebut. Dan dia bertanya pada sepupunya di mana dia berada. Kak, ini dunia tempat aku berada. Di sini sangat gelap dan dingin, aku kesepian. Kak, temanilah aku oke? Aku sendirian di sini sangat kesepian. Jangan menangis,
Bukankah aku udah menemanimu? Lalu dari kepala Hera terlihat ada darah yang mengalir deras. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.